Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mencoba menjawab dan mempresentasikan jawaban kami dari tugas bisnis internasional. Perkenalkan, nama saya Ngurah Gede Arya Mahardika, NPM 18321222085. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Apa perbedaan mendasar dari metode survei, focus group discussion, dan observasi? Kapan masing-masing metode tepat dipergunakan? Metode survei adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dan menggunakan kuesioner Lanket sebagai alat pengumpulan data. Focus group discussion adalah memperoleh informasi yang kaya akan berbagai pengalaman sosial dari interaksi pada individu yang beda di dalam suatu kelompok diskusi. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Metode survei tepat dipergunakan pada saat contohnya pilkada. Implementasi program satu orang satu suara dalam pelaksanaan pilkada serentak di setiap daerah. Variabel operasional diseliti satu persatu untuk mendeteksi apa yang mendorong munculnya perbedaan hasil tersebut. Focus group discussion tepat dipergunakan pada saat contohnya pada saat sidang DPR, di saat para anggota DPR memberi pendapat pada undang-undang yang sebelumnya akan disahkan. Pada saat itu juga ketua DPR itu sendiri harus mengambil keputusan yang terbaik bagi kelangsungan undang-undang itu sendiri. Observasi tepat dipergunakan pada saat contohnya saat kita pergi ke Pantai Kuta. Di sana kita melihat pasir putih dan sunset yang indah, akan tetapi masih banyak sampah yang berserakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Egede Aditya Setiawan, NPM 18321222089. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pasar tes atau market test? Berikan contoh penerapannya, manfaat dan kelemahannya. Market test adalah penelitian untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan konsumen terhadap produk yang telah ada. Karakter-karakter apa saja yang sudah diterima, karakter apa yang kurang diterima, dan karakter apa yang sepenuhnya ditolak. Data untuk penelitian market test ini juga dapat diperoleh dengan kuesioner yang kadang juga bisa dibarengi dengan uji organoleptik. Data-data yang diperoleh dalam tes market ini dapat digunakan untuk memperbaiki desain produk sehingga lebih sesuai dengan yang keinginan konsumen. Cara penerapan market test. Contoh penerapan market test yang dilakukan oleh salah satu entrepreneur yang memiliki nama EgoSpot. EgoSpot adalah sebuah pegangan berdesain ergonomis dan ceret tuang yang secara instan mengubah toples kaca menjadi teko tuang. CEO dan salah satu pendirinya, Kate Hesson, dan suaminya, Brian, membuat prototipe dengan bantuan seorang insinyur dan sebuah printer 3D. Kemudian, menggunakan sampel tersebut untuk menguji produk mereka. Mereka merasa prototipe yang dibuat secara potensial akan memberi pelanggan sebuah gambaran tentang bagaimana ceret tuang tersebut akan berguna. Mereka juga ingin mendapatkan feedback secara nyata dari produk tersebut serta mengukur minat pelanggan. Untuk menemukan pelanggan, Kate Hesson dan suaminya pergi ke pasar petani lokal di mana biaya sewa untuk sebuah stand sangat kecil. Mereka membawa beberapa model produk dalam berbagai warna. Kate Hesson memamerkan produk awalnya dan mengobrol dengan para pelanggan dan menemukan perubahan yang harus dilakukan pada desain produknya. Sehingga mereka juga menemukan bahwa minat pada produknya cukup tinggi sehingga meyakinkan mereka untuk menginvestasikan lebih lanjut dan dalam mengembangkan produk EgoSpot. Pada tes market pertamanya di pasar petani, Kate berhasil memperoleh 60 orang pelanggan yang menginginkan produk tersebut.
Dengan perubahan desain produk yang lebih baik, Ketesan mampu meluncurkan kampanye yang mengumpulkan 10.000 US dollar dalam 14 jam. Secara keseluruhan, kampanye mereka menghasilkan 20.000 US dollar dan menghasilkan peluncuran produk yang sukses. Manfaat market test. 1. Mengestimasi bangsa dan volume pasar. 2. Pengaruh produk baru terhadap penjualan produk serupa jika ada yang sudah dipasarkan oleh perusahaan. Ini disebut sebagai tingkat kanibalisasi. 3. Perilaku pesaing selama proses pengujian atau tes market test. Hal ini dapat memberikan beberapa indikasi tentang apa yang akan dilakukan pesaing jika produk sudah dipasarkan. 3. Kelemahan market test. Tes market memang memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengenalan sebuah produk, meskipun juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi alangkah baiknya sebagai pelaku usaha untuk mencoba melakukan market test. Jadi kelemahannya adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 3. Apa yang dimaksud dengan triangulisasi di penelitian pasar global? Penelitian triangulasi di penelitian pasar global merupakan usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data pasar global. Perkenalkan, nama saya Nyoman Dodi Dharma Gemilang, NPM 183-2122-086. Di sini, saya akan menjawab soal nomor 4 beserta soal nomor 5. Soal nomor 4, paparkan masalah utama dalam menjalankan fokus group discussion dalam konteks internasional. Kelompok diskusi yang bervariasi dapat menambah kesulitan ketika dilakukan analisis dari data yang sudah terkumpul. Aktivitas para individu yang bertanya dan mengemukakan pendapat cukup bervariasi, terutama jika terdapat individu yang mendominasi diskusi kelompok tersebut sehingga dapat mempengaruhi pendapat individu lain dalam kelompok. Soal nomor 5, jelaskan mengapa estimasi ukuran pasar dapat berbeda tergantung metode yang digunakan. Bagaimana menanggapi perbedaan ini? Mengestimasi ukuran pasar haruslah sangat berhati-hati. Perusahaan perlu mengetahui penjualan aktual industri yang terjadi di pasar, serta mengidentifikasi persaingan dan penjualan mereka. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Putu Dava Alvin Graldi, NPM 115. Perbandingan antara EMIC versus etik pada riset pemasaran internasional. Jawabannya adalah peranan budaya sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Di dalam pemasar internasional kita harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi akibat adanya aspek budaya ini. Di dalam masyarakat global masih terdapat anggapan dari kelompok sosial bahwa kelompoknya lah yang paling unggul atau yang biasa kita sebut etnosentrisme. Etnosentrisme memiliki dampak positif dan negatif di tengah masyarakat yang multikulturalisme. Cara mengatasi etnosentrisme dalam multikulturalisme pemasaran global adalah dengan mendalami atau mengalami budaya orang lain. Karena kita akan menjadikan masyarakat global sebagai pasar yang harus dimaksimalkan potensi pasarnya dengan tidak merendahkan budaya orang lain, melainkan mematuhi adat istiadat tempat di mana yang akan dituju sebagai pangsa pasar, sehingga jati diri masing-masing kelompok tidak hilang dan juga tetap dapat menjaga pergaulan masyarakat
global. Hal ini karena setiap daerah dan batas wilayah memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga dalam membuat produk budaya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi karakteristik produk tersebut. Hal ini juga didasarkan pada perilaku pembelian dan kebutuhan konsumen didorong oleh norma-norma budaya. Latar belakang budaya juga mempengaruhi konsumen dalam mengolah informasi dan faktor yang memotivasi konsumen dalam melakukan pembelian. Perusahaan yang melakukan bisnis global berarti berhubungan dengan konsumen, mitra strategis, distributor, dan pesaing dengan pola pikir budaya yang berbeda. Contohnya, masalah utama ketika perusahaan makanan junk food seperti McDonald masuk Indonesia, mereka begitu yakin dengan manajemen yang mereka miliki. Mereka cenderung meremehkan pendapat dari para manajer atau manajemen lokal. Alhasil ketika awal mereka masuk, mereka mengalami kerugian. Alasan yang membuat mereka rugi cukup remeh, yaitu kentang. Ya, rakyat Indonesia yang cenderung makan dengan nasi tidak terbiasa makan kentang goreng sebagai penggantinya nasi, dan pada akhirnya McDonald belajar banyak dari pengalaman ini. Sedangkan pendekatan kedua yaitu pendekatan keilmuan, cenderung menggunakan penilaian dari observer untuk meneliti budaya yang bersangkutan menggunakan fakta di lapangan yang disadari dan dianggap penting bagi peneliti untuk menilai cara kerja budaya bersangkutan. Hal ini akan mengurangi subjektivitas dari informan yang cenderung menutupi keburukan budaya lokal. Akan tetapi kita harus sadar bahwa observer sendiri pada dasarnya adalah manusia yang tidak bisa objektif 100%. Memang benar bahwa training penelitian akan dapat mengurangi tingkat subjektivitas observer, namun tidak berarti menghilangkannya. Contohnya, hingga saat ini McDonald lebih banyak peminatnya baik di kalangan anak-anak maupun remaja. Selain itu, makanan dan tempatnya sangat higienis dan sudah banyak menu yang tersedia hingga tahun ini menunya selalu diganti-ganti. Tiap bulannya selalu ada variasi menu. Hal tersebut salah satu cara untuk menarik peminat. Tak salah jika McDonald makin berjaya dari tahun ke tahun. Sekian presentasi dan jawaban dari kelompok 4. Jika ada salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.